Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nita Febriani Haryanja, NIM 134180002. Saya akan mendeskripsikan tentang buku saya, yaitu mengenai catatan kuliah keanekaragaman hayati dan kajian khusus tanaman buah naga. Apa itu keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati ialah suatu istilah yang mencakup semua kehidupan, yaitu mencakup gen, seperti spesies tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme, serta ekosistem dan proses-proses ekologinya. Nah, jenis keanekaragaman hayati ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, jenis keanekaragaman hayati tingkat gen. Yang kedua, jenis keanekaragaman hayati tingkat jenis. Dan yang terakhir, keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Keanekaragaman hayati juga diperlukan dilestarikan, terkhususnya di negara kita, yaitu negara Indonesia. Pelestarian terhadap keanekaragaman hayati ini di negara kita itu digolongkan menjadi 2, yaitu pelestarian ex situ dan pelestarian in situ. Apa itu pelestarian ex situ? Pelestarian ex situ yaitu pelestarian atau usaha yang dilakukan dengan cara memindahkan makhluk hidup dari habitat aslinya. Nah, contohnya itu kebun botani, taman safari, dan kebun binatang. Yang kedua, pelestarian in situ. Pelestarian in situ merupakan suatu usaha pelestarian terhadap makhluk hidup yang dilakukan di habitat aslinya. Contohnya itu, pelestariannya itu taman nasional, hutan lindung, dan cagar alam. Nah, manfaat keanekaragaman hayati ini sangat banyak, teman-teman. Nah, ini sangat mempengaruhi di aspek kehidupan kita, bahkan di aspek ekonomi. Contoh manfaatnya itu, manfaat keanekaragaman hayati sebagai sumber pangan, manfaat keanekaragaman hayati sebagai sumber sandang, sebagai sumber obat-obatan, sebagai sumber papan, sebagai sumber pendapatan, dan tentunya sebagai sumber ilmu bagi anak pertanian. Nah, dari materi keanekaragaman ini sangat banyak berkaitan. Contohnya itu berkaitan dengan materi tipe-tipe ekosistem, keanekaragaman genetik, negara kaya atau miskin sumber daya genetik, sumber plasma nutfah, eksplorasi dan pemanfaatan sumber keanekaragaman hayati, tanaman invasif dan kebijakan pertanian internasional, erosi genetik, pelestarian plasma nutfah, konvensi keanekaragaman hayati, Undang-Undang tahun 1994, kemudian yang terakhir jaringan konservasi sumber daya genetik. Nah, kajian khusus yang saya jelaskan yaitu pada tanaman buah naga. Teman-teman pasti sudah tahu kan apa itu buah naga? Buah naga atau yang sering kita sebut dragon fruit merupakan tanaman buah yang baru dibudidayakan di Indonesia mulai tahun 2000 dan banyak digemari oleh masyarakat karena memiliki khasiat dan manfaat serta gizi yang tinggi. Nah, buah naga ini tidak hanya satu jenis, teman-teman. Buah naga ini terbagi menjadi 4, yaitu Hylocerus undatus, Polyhissus, Constaricensis, dan Megalanthus. Nah, manfaat dari buah naga ini sangat banyak. Yang pertama, khususnya untuk obat-obatan bagi tubuh manusia. Nah, apa sih fungsinya bagi obat-obatan untuk manusia? Yaitu yang pertama sebagai anti kanker dan antioksidan, kemudian menyembuhkan rematik dan asam urat, kemudian menyeimbangkan kadar gula darah, dan yang terakhir meningkatkan kesehatan mata. Kemudian manfaat dari setiap nutrisi yang ada di dalam buah itu juga memiliki manfaat yang sangat penting bagi kita makhluk hidup, yaitu yang pertama itu proteinnya itu mampu meningkatkan metabolisme tubuh dan menjaga kesehatan jantung. Kemudian seratnya itu bermanfaat untuk mencegah kanker usus dan kencing manis serta membantu program diet. Nah, adapun budidaya buah naga ini yang pertama melakukan pembibitan, kemudian persiapan budidaya buah naga. Nah, di persiapan budidaya buah naga ini terbagi menjadi teknik penanaman. Nah, teknik penanaman budidaya buah naga ini terdiri atas pembuatan tiang panjat dan pengolahan tanah. Yang selanjutnya penanaman bibit buah naga, kemudian pemupukan dan perawatan. Kemudian perawatannya ini terbagi atas penyiraman dan pemangkasan. Nah, yang terakhir ada pemanenan. Pemanenan budidaya buah naga ini pertama kali itu dipanen pada bulan ke-10 dan hingga bulan ke-12 terhitung setelah tanam. Namun apabila ukuran bibit lebih kecil, panen pertamanya bisa mencapai 1,5 sampai 2 tahun. Nah, sekian dari kajian khusus saya dan materi yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.